Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk. Saya lanjutkan diskusi saya ke Pak Yosona. Pak Yosona, kita masuk ke poin pengecualian bagi warga asing yang masuk. Ini yang terbaru Sabtu lalu ada 330 tentara Amerika Serikat dan masih akan berlanjut totalnya. Nah, ini bagaimana pemerintah menjelaskan soal ini? Baik, jadi ini adalah apa? Kita treat dia memang kategori masuknya mereka itu dalam rangka kegiatan diplomatik dan dinas, dimungkinkan. Ya kan, dan apalagi sudah diperjanjikan, ya, dan merupakan memperkuat hubungan bilateral strategis yang saling menguntungkan antar kedua negara, dan mereka melakukan protokol COVID yang sangat ketat, dan semua tentara Amerika yang datang itu sudah vaksin Pfizer semua, betul-betul mereka sudah memperoleh vaksin yang baik dan masuk dengan protokol COVID yang ketat. Jadi ini tidak ada masalah karena dia kita treat sebagai dan memang ya hubungan kegiatan diplomatik dan dinas. Ya, jadi kita masukkan di sana karena juga dalam rangka kerjasama antara TNI AD dengan angkatan TNI-nya bukan TNI. Tentara USA. Jadi ini kita tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya tidak akan ada evaluasi di pasal 2 ayat 3 untuk poin A, B, C, D, dan E. Dimungkinkan kan diplomat, dinas, dan lain-lain. Gitu. Oke, itu tidak akan ada evaluasi karena berkaitan dengan hubungan diplomatik gitu ya Pak. Pertanyaan berikutnya ini, kapan kira-kira gerbang TK akan kembali dibuka? Apa persyarat agar bisa kembali dibuka untuk para pekerja asing? Jadi ini harus kita evaluasi betul. Jadi tentunya kalau perkembangan pandemi COVID, ya angka COVID ini sudah boleh kita katakan tolerable, ya menurut perhitungan kita dan simulasi kita nanti, ya itu baru kita bahas kembali. Ya. Di angka berapa Pak kira-kira? Ya. Di angka berapa? Nah pokoknya dinamis lah. Kita akan lihat. Yang penting menunjukkan penurunan gitu ya? Ya, menunjukkan penurunan. Oke, baik. Pak, ini saya mau menyentuh ke pertanyaan netizen, bahkan pertanyaan masyarakat Indonesia secara umum nih Pak. Mereka bilang, kami dilarang mudik, orang asing bebas saja masuk pakai pesawat charter, tanpa pintu imigrasi dan lain-lain katanya. Dari kalimat ini kan seakan-akan ada stigma ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja dari imigrasi. Bagaimana Bapak menyelesaikan masalah ini? Belum lagi soal masalah hoax di mana-mana ada gitu. Iyalah, hoax lah banyak. Jadi kita bekerja by rule, by aturan. Sepanjang itu adalah sesuai dengan Permenkumham yang sebelumnya Permenkumham 26 2020 memenuhi syarat, kita harus menerimanya. Dan protokol COVID-nya kita lakukan. Jadi tidak. Dan kalau kita melihat ya tadi Ilona menggambarkan tenaga kerja asing 92.000 dan itu bertahap masuknya itu bukan 92.000 dalam 1 tahun ini, itu kan akumulasi dari beberapa tahun yang kita sedang tetap di sini. Jadi dibandingkan dengan negara kita yang luas, yang kadang-kadang kan masuk orang asing, pernah juga masuk orang asing naik batik, padahal dia adalah transfer yang tidak dari luar, dibilang wah ini orang asing. Jadi terlalu mudah juga bahwa ada yang tentunya kita harus hati-hati, ya harus hati-hati. Jadi membalans kepentingan nasional, tentunya dengan perkembangan COVID ini kan kita lakukan betul-betul dengan perhitungan-perhitungan yang baik. Mudik tentu kerumunan. Itu kita harapkan juga karena ada pelarangan ya kita harapkan kan kita taati bersama bahwa ada pada saat itu juga kan tidak membuka gerbang kita seluas-luasnya, tidak, betul-betul selektif, sangat selektif. Ya, Pak Yosoni tadi kan mengatakan bahwa segala sesuatunya dipertimbangkan secara matang. Cuma kan masalahnya adalah ketika masyarakat tidak menerima atau merasa tidak adil begitu. Ya, apakah itu, Bapak merasa memang ada masalah komunikasi yang harus diperbaiki kepada publik?
Saya kira memang Bapak Presiden sering mengatakan itu, sering mengatakan tolong dikomunikasikan dengan baik, tolong dijelaskan dengan baik, supaya masyarakat lebih mengetahui. Tetapi jujur saja, ya dengan Indonesia ini termasuk rate pengguna media sosial yang boleh kita katakan menurut Google tahulah Ilona termasuk masuk rating yang agak ngeri lah gitu, ya, hoaxnya dan lain-lain. Penggunaan media sosial secara bertanggung jawab barangkali perlu juga terus kita komunikasikan dengan baik kepada masyarakat kita. Hati-hati jangan sampai menyebarkan hoax. Bahwa sekali lagi kami sampaikan bahwa pandemi COVID ini betul-betul sangat mengerikan, membebani kita semua. Kita tahu dampaknya ke masyarakat. Banyak masyarakat yang kecewa akibat kondisi pandemi, yang kehilangan pekerjaan, yang harus dirumahkan, yang kehilangan mata pencaharian dan lain-lain. Ya, pemerintah tidak menutup mata di situ. Mencoba jadi ini bukan sebuah peringatan hati-hati mengkritik pemerintah ya Pak? Oh enggak. Kita menghimbau masyarakat. Mengkritik itu sah. Sah. Yang tidak sah itu hoax. Yang tidak sah hoax, setuju. Baik, kita lanjutkan lagi nanti Pak Yasona di segmen berikutnya dengan bergabung bersama kita nanti adalah redaksional dari Kontan. Tetap bersama kami saudara di Business Talk.